Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, umat kesayangan Allah, kita jumpa lagi hari Selasa 7 Maret 2023. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat rohani. Renungan hari ini berjudul Kekuatan Doa. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 41, demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara, menjelang puncak pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus masih memberikan teladan yang sangat penting bagi murid-muridnya dan juga bagi orang percaya sekarang ini, yaitu mengenai doa. Banyak pelajaran yang bisa didapatkan dari doa Tuhan Yesus ini. Salah satunya adalah tentang kekuatan doa. Kekuatan doa sangat nampak dalam kedua hal berikut ini. Yang pertama, doa mengalahkan rasa sedih dan gentar. Matius menulis tentang kondisi Tuhan Yesus sebelum berdoa, yaitu sedih dan gentar. Dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 ayat 37. Kesedihan Tuhan Yesus ini adalah kesedihan yang sangat mendalam, seperti orang yang berduka. Bahkan terasa seperti orang yang jiwanya mau terpisah dari tubuhnya. Di ayat 38 Tuhan Yesus sendiri berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Selain merasakan kesedihan, Tuhan Yesus juga merasakan kegentaran. Kegentaran Tuhan Yesus ini bukan disebabkan karena ia harus mati, tetapi lebih disebabkan karena ia harus menanggung dosa manusia. Ia yang suci dijadikan berdosa. Lukas mencatat kegentaran Tuhan Yesus ini sangat luar biasa sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 44b. Kesedihan dan kegentaran Tuhan Yesus tersebut membuktikan bahwa ia adalah manusia sejati. Sebagai manusia sejati, ia membutuhkan keberanian dari Allah. Oleh sebab itu ia berdoa. Setelah berdoa 3 kali dengan sungguh-sungguh, ia mendapat keberanian untuk menghadapi semuanya itu. Inilah bukti bahwa kekuatan doa begitu luar biasa. Kesedihan dan kegentaran pun takluk kepadanya. Akhirnya, Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia tidak sedih dan tidak gentar lagi. Dalam Matius pasal 26 ayat 45b sampai 46 tertulis, lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yang kedua, doa mengalahkan pencobaan. Pencobaan datang dari keinginan sendiri seperti dikatakan dalam Surat Yakobus pasal 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tuhan Yesus pun harus menghadapi pencobaan ini. Tuhan Yesus punya keinginan supaya ia tidak minum cawan itu, tetapi ia menyerahkan pada kehendak Bapa. Yesus menyampaikan keinginannya itu 3 kali dalam doa yang sungguh-sungguh. Terbukti, akhirnya Tuhan Yesus tidak menuruti keinginannya sendiri dan ia menyerah pada kehendak Bapa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mampu mengalahkan pencobaan. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus juga datang dari iblis. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu di mana Tuhan Yesus harus minum cawan, itulah waktu yang baik untuk iblis mencobainya. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan dari iblis ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita setia berdoa di dalam situasi apapun, sehingga kita bisa menang atas segala kesedihan, kegentaran, bahkan atas kehendak kita sendiri. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudara, kita sebagai manusia tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang membuat kita takut, gentar, sedih, gelisah, panik, dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat dan mencontoh apa yang Yesus lakukan pada saat dia mengalami kesedihan dan kegentaran yang luar biasa, yaitu dia berdoa dengan sungguh-sungguh hati kepada Bapa di sorga. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Pada umumnya manusia saat mengalami kesedihan, kegentaran, ketakutan, dan semua hal yang membuat dirinya kacau, doa adalah tindakan terakhir yang diambilnya. Yang pertama dilakukan adalah panik, mencari cara untuk melepaskan diri dari keadaan yang menekan, yang menakutkan, yang menyedihkan tersebut. Bahkan ada orang-orang lain yang mencari kambing hitam. Ia mencari siapa yang salah sehingga masalah ini terjadi. Saudara-saudara, ketahuilah semua hal itu sia-sia. Apa yang harus kita lakukan adalah segera berdoa pada saat masalah apapun datang dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tentu tahu tentang kehidupan Daud. Bagaimana dia selalu diliputi oleh kegentaran, oleh ketakutan, dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Dia diserang oleh musuh yang begitu kuat. Bahkan anaknya sendiri pernah mengkudeta dia. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang membuat dia takut dan gentar. Tetapi setiap kali ia mengalami hal-hal seperti itu, apa yang dia lakukan? Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Saudara-saudara, saya anjurkan saudara membaca Mazmur 56 ini seluruhnya, supaya saudara mendapat gambaran bagaimana sulitnya hidup yang dialami oleh Daud, tetapi dia selalu keluar menjadi pemenang, karena dia berseru-seru kepada Tuhan, sebab dia sangat percaya kepada Allahnya. Sebagai orang-orang percaya yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka apabila ia mengalami situasi yang sulit, yang membuat dia menjadi takut, sedih, gentar, gemetar, bingung, maka apa yang pertama kali ia lakukan? Pasti dia berseru-seru kepada Tuhan, berdoa dengan kesungguhan hati, karena di dalam doa dengan sungguh-sungguh hati ada kekuatan yang akan menolong kehidupan kita. Seringkali kita menemukan orang-orang yang mengatakan dirinya anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, saat mengalami masalah, kesulitan, maka dia akan segera mencari, ini perbuatan siapa ini? Siapa yang menyebabkan hal ini menimpa aku? Atau saat dia mengalami kesulitan, dia langsung bertindak dengan pengalamannya sendiri, dengan kekuatan yang ia miliki untuk mencari jalan keluar. Saudara-saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan terlihat pada saat kita mengalami perkara-perkara yang menyedihkan, yang menusuk hati. Bagaimana cara kita mengatasi semuanya itu? Kalau kita orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan, pasti jalan pertama kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Bukan mencari solusi dengan kekuatan sendiri.
Itu sebabnya saudara, di dunia yang sudah semakin menakutkan seperti ini, biarlah kita melatih diri kita untuk lebih mempercayai Tuhan. Sehingga setiap kali kita mengalami pergumulan-pergumulan berat, maka kita akan segera berseru-seru kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita berdoa, mohon campur tangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau berkenan berbicara kepada kami dan mengingatkan kami bahwa kekuatan yang dapat kami terima saat kami mengalami situasi yang sungguh menggentarkan hati dan membuat kami sedih, kecewa, takut, hanyalah bila kami berdoa dengan kesungguhan hati kami. Biar apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, yang sudah kami terima, kami taruh di dalam hati. Kami isi pikiran kami dengan apa yang Tuhan telah sampaikan pagi ini. Sehingga di hari-hari yang mendatang, kami selalu menjalani hidup kami dalam doa dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapa, kuatkan dan mampukan kami, sehingga kami tidak lagi panik, tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri, tetapi satu hal yang kami pegang, yaitu kekuatan di dalam doa dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dahsyatnya kekuatan doa akan terbukti ketika kita menyampaikannya dengan segenap hati dan dengan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.